Hai guys, jumpa lagi di channel Septa TV. Kali ini aku mau mengulas seputar penyimpangan seksual yang pengidapnya itu nggak sadar kalau perilakunya itu adalah hal yang menyimpang, yaitu fetis. Fetis merupakan kelainan seksual yang menyebabkan penderitanya itu mempunyai gairah seks terhadap suatu yang tak lazim ya, kayak benda atau bagian-bagian tubuh non-seksual kayak jari tangan, rambut, telapak kaki, bahkan yang paling aneh nih ya, ini sama pup guys. Aneh banget kan? Nah, perilaku penyimpangan seksual jenis ini merupakan salah satu bentuk dari parafilia, karena seseorang bisa terangsang dengan benda-benda atau bagian-bagian tubuh non-seksual. Penderita gangguan fetis umumnya akan merasakan rangsangan atau mudah terangsang saat menyentuh, melihat, atau bahkan cuma dengan ngebayangin objek yang diinginkannya itu. Fetis pada dasarnya bisa terjadi pada siapapun guys, baik cowok ataupun cewek. Tapi biasanya sih lebih sering terjadi sama cowok ya dibanding cewek. Penyebab timbulnya fetis sampai sekarang ini belum diketahui secara pasti. Tapi beberapa ahli menilai kalau fetis ini terjadi dan berkembang seiring dengan pengalaman yang terjadi di masa kecil si penderita. Tepatnya ketika suatu objek dikaitkan dengan bentuk gairah seksual yang kuat. Kayak misalnya ketika penderita di masa lalunya pernah melihat orang lain melakukan atau menunjukkan perilaku seks yang menyimpang, maka apa yang dia lihat ya itu bakal terekam sampai dia beranjak dewasa. Perilaku menyimpang ini juga bisa terjadi karena banyak faktor lainnya guys, kayak misalnya si penderita pada masa kecilnya pernah menjadi korban pelecehan seksual atau bahkan pengalaman seksual yang terjadi pada masa pubertas. Kalau penderita pada masa pubertasnya pernah mengenal objek non-seksual yang menyenangkan, bisa jadi dia akan langsung mengaitkannya dengan fantasi seksual yang kemudian berlanjut menjadi sebuah kebutuhan seiring berjalannya waktu. Teori lain juga menyebutkan bahwa seseorang mungkin mengalami kurangnya kontak seksual sehingga ia mencari pelampiasan dengan cara yang lain. Pada kasus lainnya juga ditemukan kalau fetis ini juga bisa terjadi akibat dari rasa ragu seorang cowok terhadap maskulinitasnya. Selain itu, kesulitan mengekspresikan perasaan dan memulai hubungan dengan orang lain juga bisa menjadi pemicu seseorang mengidap gangguan ini. Takut ditolak cewek juga ini bisa jadi pemicu atau penyebab seseorang menjadi fetis guys. Sebenarnya gejala fetis gampang banget dilihat guys. Kalau seseorang selalu merasa ketergantungan sama benda-benda mati atau bahkan bagian tubuh non-seksual tertentu buat mencapai gairah seksual, bisa dipastikan dia mengidap kelainan seksual ini. Fetis terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori ringan dan kategori akut. Buat kategori ringan itu sendiri, penderita biasanya tetap bisa berhubungan seksual dengan orang lain, tapi pasangannya itu harus mengenakan objek fetisnya. Kayak misalnya pasangannya ini harus pakai kaos kaki gitu. Sementara buat kategori akut, biasanya penderita nggak butuh adanya hubungan seksual karena hasrat atau gairahnya bisa terpenuhi cuma dengan melihat aja guys, cuma dengan melihat serta menikmati objek non-seksualnya itu. Gejala dari kedua kategori fetis ini sebenarnya nggak jauh berbeda sih, karena secara garis besar penderita punya gejala seperti satu ya, yang pertama memiliki perilaku memaksa. Nah, penderita fetis
biasanya punya sikap memaksa guna mendapatkan objek non-seksualnya yang dibutuhkannya. Bahkan, penderita fetis nggak segan-segan nih buat nyolong ya, buat mencuri barang atau benda yang menjadi objek fetisnya demi mendapatkan kepuasan yang maksimal. Pasalnya nih, kalau penderita fetis ini nggak bisa mendapatkan objeknya, maka dia bakal merasa tertekan dan putus asa sampai mempunyai keinginan buat bundir. Terus yang kedua, nggak bisa fokus sama pasangan. Nah, gejala yang kedua biasanya penderita ini nggak bisa fokus sama pasangannya guys. Sebab dia akan lebih fokus sama benda-benda yang dipakai pasangannya itu. Benda-benda itulah yang bikin dia lebih terangsang ya, bikin terangsang dibanding pasangannya. Dan yang ketiga, melibatkan dan mengganggu orang lain. Nah, kadang penderita fetis ini suka melibatkan diri ya, melibatkan dan mengganggu kehidupan orang lain, baik itu kehidupan pribadi ataupun sosialnya. Kalau penderita fetis sudah mencapai titik ini, maka penderita harus segera mendapatkan penanganan khusus dari dokter atau ahli kejiwaan. Sebenarnya fetis nggak begitu membutuhkan penanganan khusus kalau penderitanya ini nggak mengganggu dan merugikan orang lain. Tapi kalau ya udah sampai ganggu orang gitu ya, sampai ke tahap kehidupan pribadi dan aktivitas sosialnya, maka penderita fetis harus segera mendapatkan pertolongan dan penanganan khusus. Nah, itulah guys informasi yang bisa aku bagiin di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.